Berita Sumsel 24 jam hari ini. Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau memusnahkan barang bukti dari ratusan perkara yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sepanjang tahun 2021, Kejari sudah 4 kali memusnahkan barang bukti. Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau melakukan pemusnahan terhadap 113 perkara narkoba dan 33 perkara pidana umum. Adapun barang bukti yang dimusnahkan seperti diketahui sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kepala Kejari Lubuk Linggau Willy Ade Haidir mengatakan, pemusnahan barang bukti terbanyak perkara narkotika. Tercatat ada 200 butir ekstasi, 402,162 gram sabu, dan 12,24 gram ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. 5 senjata api dan 17 pisau dimusnahkan dengan cara dipotong dengan mesin pemotong, serta 11 butir amunisi dimusnahkan dengan cara dicabut menggunakan tang. Reporter dan juru kamera, Frans Kurniawan, palpres.com. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Oku Timur akhir tahun kemarin masuk ke dusun untuk menggelar vaksin. Hal ini dilakukan karena banyak warga menilai jika COVID-19 sudah melandai sehingga tidak perlu divaksin. Bupati Oku Timur Haji Lanosin Hamzah melakukan strategi masuk ke dusun untuk menggelar vaksinasi. Pelayanan jemput bola dilakukan agar warga mau divaksin sehingga bisa mencapai target 70%. Kabid Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Oku Timur Umayida Kosim mengatakan, pelayanan jemput bola merupakan perintah Bupati Oku Timur sebagai upaya akselerasi capaian vaksinasi. Umida mengaku pelaksanaan vaksinasi mengalami kendala karena warga merasa jika masa COVID-19 sudah lewat. Tak hanya itu, banyaknya berita hoaks terkait vaksin yang berbahaya juga membuat warga tidak mau divaksin. Untuk itulah diharapkan agar pihak desa maupun kecamatan bisa menindaklanjuti vaksinasi hingga di tingkat RT, RW, atau kampung sehingga pelayanan jemput bola ini bisa efektif. Saat ini Kabupaten Oku Timur melakukan beberapa upaya untuk mencapai 70% di akhir Desember 2021, di antaranya dengan melakukan penambahan tenaga vaksinator yang akan kita sebarkan ke seluruh wilayah daerah dari desa ke desa. Kemudian dengan cara melakukan vaksinasi secara aktif, yaitu kita turun ke desa dari dusun ke dusun dan akan melakukan door to door untuk beberapa peserta vaksinasi atau sasaran yang tidak bisa datang ke lokasi vaksinasi. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Akibat selisih paham membuat Rahmat Hidayat alias Ama harus dijemput anggota Satreskrim Polrestabes Palembang. Pria 20 tahun ini ditangkap karena terkait pengeroyokan terhadap Dika. Peristiwa pengeroyokan yang dialami Dika di pelataran Benteng Kota Besak Jumat malam kemarin berbuntut panjang. Tersangka Rahmat Hidayat alias Ama harus berurusan dengan Opsnal Unit Pidum dan tim Tekap 134 Satreskrim Polrestabes Palembang. Kejadian tersebut diduga keduanya terlibat perselisihan hingga terjadinya pengeroyokan. Akibat kejadian ini, korban mengalami sejumlah luka di bagian kepala, tangan, dan kaki. Informasi yang dihimpun palpres.com saat kejadian, tersangka sedang bekerja. Kemudian korban datang dan langsung mencoba menusuk tersangka, tetapi tersangka berhasil merebut senjata yang dipegang korban dan langsung menyerang korban. Secara bersamaan ada pelaku lain yang ikut mengeroyok korban. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwahyudi membenarkan sudah mengamankan pelaku. Saat ini pelaku sedang diperiksa lebih lanjut. Sebenarnya pelaku ini dia didatangi orang. Dia sedang bekerja, tiba-tiba orang itu mau nusuk dia dan pelaku menangkis, mengambil senjata yang dari itu dan dia langsung bacokkan ke korban tersebut, sehingga ada kawan-kawannya pelaku yang bekerja juga ikut melakukan pemukulan. Kita amankan pelaku, barang bukti juga kita amankan. Untuk selanjutnya kita akan dalami motifnya apa, karena memang ada sedikit kayak pembelaan ya. Dia diserang tapi dia bisa mengambil pengamanan, sehingga kita dalami sekarang. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini.
MST, oknum pengasuh pondok pesantren di Desa Karetjaya, Kecamatan Buai Pemaca, Kabupaten Ogan, Kemering, Ulu Selatan, mengakui telah mencabuli santriwatinya sendiri. Perbuatan yang menyebabkan korban melahirkan bayi perempuan itu diakuinya dilakukan karena hilaf. Saat dihadirkan dalam press release di Mapolres Oku Selatan Kamis kemarin, MST yang wajahnya tertutup topeng sebo hanya bisa menunduk dan sesekali menjawab pertanyaan awak media dengan suara lirih. Didampingi Kapolres Oku Selatan AKBP Indra Arya Yuda SIK, tersangka MST mengakui semua perbuatannya. Menurut pria berusia 51 tahun itu, peristiwa itu terjadi di kamar asrama pondok pesantrennya pada April 2021 lalu. Menurut MST, dia khilaf hingga peristiwa itu pun terjadi. Akibat perbuatan terlarangnya, santriwati berinisial Sun yang kini sudah lulus dan kuliah di salah satu perguruan tinggi di Lampung melahirkan seorang anak berjenis kelamin perempuan pada Desember 2021 ini. Diakui MST, korban tidak memberitahu terkait kondisinya yang sedang berbadan dua akibat perbuatannya. Korban juga tidak pernah meminta pertanggungjawaban pada dirinya. Dikatakannya perbuatan serupa pernah dia lakukan pada tahun 2006 silam. Peristiwa itu sempat membuat dia mendekam selama 3 tahun di balik jeruji besi. Sementara itu, Kapolres Oku Selatan AKBP Indra Arya Yuda SIK menegaskan, perbuatan yang dilakukan tersangka diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. Menurut Kapolres, saat ini kondisi korban, bayi korban dan keluarga tetap dalam pendampingan petugas guna mengobati psikologi mereka. Hal itu dilakukan lintas sektoral, yakni bersama Kementerian Agama dan Dinas Sosial yang telah disurati guna terus memantau perkembangan psikologi korban. 85 KUH pidana, di mana pasal tersebut berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita atau perempuan yang bukan istrinya diancam atau dipidana karena tindak pidana perkosaan dengan pidana penjara atau kurungan selama-lamanya 12 tahun. Kondisi korban saat ini sudah melahirkan dan juga kondisi baik korban maupun dari keluarga tetap kita lakukan pendampingan guna mengobati psikis dari korban maupun keluarganya. Reporter dan juru kamera Andriansyah, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi. Sampai jumpa.